Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Anissa dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar pemrograman komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat bahasa pemrograman untuk menyelesaikan sebuah kasus. Dan kasusnya ialah mencari panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi lainnya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Pada segitiga siku-siku itu terdapat 3 sisi. Jadi nanti diketahui panjang dua sisi, kemudian sisi lainnya itulah yang akan kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, pada segitiga siku-siku ini, sisi miring itu adalah A, kemudian ini ada B adalah sisi depan, dan C adalah sisi samping. Nah, kemudian untuk mencari ketiganya ini, bisa kita gunakan teorema Pythagoras dengan syarat sudah ada dua sisi yang diketahui. Nah, misal kita akan mencari panjang sisi A atau sisi miring. Nah, dari teorema Pythagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kedua ruas diakarkan menjadi akar A kuadrat sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat. Nah, akar A kuadrat itu sama dengan A. Jadi diperoleh rumus A sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kemudian jika ingin mencari sisi B atau sisi depan, itu adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian diakarkan kedua ruas. Nah, diperoleh hasil B sama dengan akar A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian jika ingin mencari C atau sisi samping, C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nanti akan ketemu hasilnya C sama dengan akar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ketiga rumus ini yang akan kita gunakan pada bahasa pemrograman di kasus ini. Untuk langkah-langkahnya, kita mulai, kemudian kita menentukan sisi yang akan dicari. Bisa A, B, ataupun C. Nah, jika yang dicari adalah A atau sisi miring, masukkan nilai B dan C. Maka A bisa diperoleh dengan A sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat. Lalu cetak nilai A. Jika yang dicari B atau sisi depan, masukkan nilai A dan C. Maka B bisa diperoleh dengan akar A kuadrat dikurangi C kuadrat. Lalu cetak nilai B. Nah, jika dicari adalah nilai C atau sisi miring, masukkan nilai A dan B. Maka C bisa diperoleh dengan C sama dengan akar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, lalu cetak nilai C. Untuk pseudocode-nya, program itu adalah mencari panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Jadi nanti menerima masukan dua sisi lainnya yang diketahui, lalu kita cari panjang sisi lainnya yang belum diketahui. Untuk deklarasinya, kita menggunakan variabel A, B, dan C yang merupakan integer. Nanti untuk langkah-langkahnya, kita mulai dengan dicari. Itu input, masukkan sisi yang dicari. Yang tadi yang A, B, atau yang C. Nah, jika yang dicari itu adalah A, maka if dicari sama dengan A. Kemudian B, input, masukkan panjang sisi depan. Kemudian C, input, masukkan panjang sisi samping. Nah, tadi jika ingin mencari A, rumusnya adalah akar B kuadrat plus C kuadrat. Nah, di sini untuk kuadratnya kita menggunakan simbol perpangkatan pada bahasa pemrograman, yaitu bintang sebanyak 2 kali. Dan untuk akar di sini akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Jadi saya menggunakan pangkat setengah. Sehingga A sama dengan B bintang-bintang 2 plus C bintang-bintang 2 tutup kurung bintang-bintang 0,5. Ini maksudnya adalah A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat pangkat setengah. Nah, lalu print panjang sisi miring A, variabel A. Nah, karena ada kemungkinan lain, di sini saya menggunakan elif. Jadi elif dicari sama dengan B, kemudian A masukkan panjang sisi miring, C masukkan panjang sisi samping. Nah, di sini untuk mencari B sama, yaitu dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat pangkat setengah. Lalu print panjang sisi depan B, variabel B. Nah,
ada kemungkinan lain, yaitu misal C. Jadi elif dicari sama dengan C. A, masukkan panjang sisi miring. B, masukkan panjang sisi depan. Dan untuk mencari C, C sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat pangkat setengah. Lalu print panjang sisi samping C, variabel C. Nah, kemudian else, ini print input salah. Jadi kalau mungkin disuruh memasukkan sisi yang dicari itu kan A, B, atau C. Nah, nanti jika ada kesalahan, misal memasukkan bilangan, nanti akan muncul input salah. Nah, ini adalah contoh penerapannya pada aplikasi Google Colab atau bisa juga dengan Python. Nah, selanjutnya kita akan mencoba praktekkan di Google Colab. Maaf, sebenarnya saya menggunakan handphone. Nah, jadi untuk A adalah sisi miring, B adalah sisi depan, dan C adalah sisi samping. Kemudian kita masukkan variabel dicari sama dengan input. Ini masukkan sisi yang akan dicari. Kemudian 2 petik kurung. Nah, setelah itu if dicari, variabel yang dicari tadi sama dengan A. Jadi sisi miring yang akan dicari itu titik 2. Nah, kemudian jadi jika yang dicari A nanti diketahui panjang sisi B dan C. Di sini B sama dengan in atau integer, kemudian input masukkan sisi B atau panjang sisi B. Kurungnya 2, kemudian C integer input masukkan sisi C atau sisi samping. Nah, setelah itu masuk ke rumus. Si A itu sama dengan kan akar B kuadrat plus C kuadrat. Di sini kita menggunakan akar itu kita ubah menjadi pangkat setengah. Jadi buka kurung B pangkat pada bahasa pemrograman itu menggunakan bintang 2. Jadi B bintang-bintang 2 ditambah C bintang-bintang 2 tutup kurung. Di sini pangkat setengahnya jadi bintang-bintang 0,5. Ini dibaca A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat pangkat setengah. Setelah itu print panjang sisi A titik 2. Nah, ini koma variabel A. Kemudian elif dicari adalah sisi B 2 sama, jadi yang diketahui adalah A dan C. Sini A sama dengan integer input masukkan nilai A. Kurungnya salah ini. Kemudian C integer input masukkan nilai C atau sisi samping titik 2 petik kurung 2. Nah, itu masuk ke rumus. Jadi B sama dengan buka kurung A pangkat 2 dikurangi
C pangkat 2 tutup kurung pangkat 0,5. Kemudian print panjang sisi B 2 T, variabel B tutup kurung. Kemudian elif dicari sama dengan C. Jadi yang diketahui adalah sisi A dan sisi B. Sini A sama dengan integer input masukkan nilai A kurung 2 kali, kemudian B sama dengan integer input masukkan nilai B. Nah, setelah itu masuk ke rumus. C sama dengan buka kurung A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 tutup kurung pangkat 0,5. Kemudian print panjang sisi C 2 petik koma variabel C, kemudian tutup kurung. Yang terakhir adalah else print input salah. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, ini masukkan sisi yang dicari. Misal saya ingin mencari sisi miring atau A. Jadi masukkan sisi B atau sisi depan. Misalnya 3. Masukkan sisi C atau sisi samping 4. Nah, jadi panjang sisi A adalah 5. Jadi menggunakan yang A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat pangkat setengah tadi. Sudah. Demikian untuk penyelesaiannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.